Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek praktik kerja lapangan saya yang berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ardi Putra dari Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Kelas 11 TK3 nomor absen 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek praktik kerja lapangan saya yang berjudul Merancang Keamanan Jaringan, Instalasi, dan Konfigurasi Routing Dinamis. Topik materi pada proyek saya ini adalah Dynamic Routing, Web Proxy, dan Simple Queue. Pada proyek saya ini, saya merancang dan membangun jaringan dengan berbasis mikrotik. Oke, langsung saja. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut: laptop 1 unit, smartphone 1 unit, ISO router OS mikrotik versi 6.33, ISO sistem operasi Windows 7, koneksi internet, software Winbox, software VirtualBox, dan web browser. Adapun topologinya seperti ini. Bisa diamati. Sesuai topologi di atas, dapat diambil keterangan dengan router A. Saya menggunakan jenis atau tipe router yaitu router OS mikrotik versi 6.33. IP address pada interface header satunya saya konfigurasi secara DHCP client. IP address pada interface client header 2-nya saya konfigurasi secara statik dengan IP address 200.50.3.1/28 atau prefix 28. Dan static routing ke internet sudah secara otomatis dikonfigurasi saat kita mengonfigurasi DHCP client pada header 1. Dan tidak lupa saya konfigurasi dynamic routing dengan protokol routing OSPF yang mengarah ke router B. Dan pada web proxy-nya saya buat desain sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal yang menuju client dengan proxy server 3128. Change manajernya adalah nama peserta _peserta @sekolah.sdh.id dengan visible host www.sekolah.sdh.id. Transparan yes. Blocking set minimal 2 website. Di sini saya memblocking website ftp.vesudo.co dan netmedia.co.id. Limitasi bandwidthnya 768 kbps dengan berupa download dan juga upload. Pada router B, saya menggunakan jenis atau tipe router yaitu router OS mikrotik versi 6.33. Pada IP address pada interface header satunya saya konfigurasi dari DHCP client, dan pada interface header 2-nya saya konfigurasi secara statik dengan IP address 200.50.3.49/28 atau prefix 28. IP address pada interface header 2 saya konfigurasi secara DHCP server dengan ketentuan IP poolnya 250.3.50 sampai 200.50.3.61 dengan last time 6 jam, gateway 200.50.3.49/28 dan DNS-nya menggunakan DNS primary 8.8.8.8 dan sekunderinya 200.50.3.3. Dan static routing sudah secara otomatis terkonfigurasi secara DHCP client pada header 1. Dynamic routingnya menggunakan protokol routing OSPF yang mengarah ke interface router A dengan limitasi bandwidth pada router B pada header N yang menuju klien bandwidthnya 512 kbps berupa untuk download dan juga upload. Pada klien saya konfigurasi IP address-nya secara statik dan ketentuan IP address 200.50.3.2 dan juga subnet mask 255
255.25.240 karena ini adalah prefix 28, dan juga default gateway-nya 200.50.3.1, private DNS servernya 200.50.3.1, alternate DNS servernya 8.8.8.8. Pada PC atau client 2, konfigurasi IP address-nya sudah terkonfigurasi secara DHCP client, karena tadi pada router B kita sudah mengkonfigurasi DHCP server agar klien dapat mendapatkan IP address-nya secara dinamik. Oke, langsung saja kepada praktikumnya. Pertama, kita buka software Oracle VM VirtualBox. Install RouterOS Mikrotik sejumlah 2 dan Windows 7 sebanyak 2 buah untuk sebagai klien 1 dan juga klien 2. Dan langsung saja kita pada Mikrotik Router 1, buka menu setting. Pada menu setting kita buka menu network, pada tab 1 centang enable network adapternya. Pada atas satunya pilih bridge adapter, name-nya pilih Internet Wireless AC950. Kenapa saya milih ini? Karena pada laptop hostnya ini saya menggunakan koneksi internet atau tethering internet dari smartphone saya. Pada menu advance kita pilih adapter type-nya Intel Pro Skyrim 100 MT desktop. Pada preference-nya pilih allow all, kabel connected dicentang. Kemudian pada tab 2-nya pilih enable network adapter, tentunya pilih internal network, dan name-nya pilih INET1. Dan untuk advance-nya kita samakan seperti yang ada tab 1. Kemudian klik OK. Lalu jalankan OS Mikrotik tersebut. Oke, RouterOS Mikrotiknya sudah jalan. Sekarang kita buka aplikasi Winbox untuk meremote RouterOS tersebut. Nah, di sini kita sudah tertera Mikrotiknya, Mikrotik RouterOS-nya. Kita masuk dengan MAC address saja. Kemudian klik connect. Kita pilih OK. Yang pertama, karena kita akan mengkonfigurasi secara awal dari nol, maka dari itu kita harus mereset konfigurasinya. Kita pilih menu sistem, lalu pilih reset configuration, centang not default configuration, lalu reset configuration. Dan setelah tiba-tiba RouterOS Mikrotik melakukan reboot. Lalu kita klik reconnect. Oke, setelah masuk lagi, kita setting user login-nya. Pilih menu sistem, kemudian pilih user. Kita tambahkan user baru. Saya beri nama Angga _ router. Pada grupnya kita pilih full, passwordnya kita masukkan passwordnya. Kita apply.
lalu oke. Kemudian pada adminnya kita matikan saja agar tidak terjadi serangan brute force. Oke, kita close winbox-nya, kita coba remote ulang. Kita masuk dengan MAC address, lalu kita masukkan loginnya. Kita masukkan passwordnya yang kita isikan tadi, lalu kita klik connect. Oke, sudah masuk pada software winbox-nya lagi. Oke, yang pertama kita konfigurasi IP address. IP address-nya pada ether 1 kita konfigurasi secara DHCP client. Interface-nya pilih ether 1, bspear DNS dan uspear NTP-nya kita centang. Default route kita pilih 0, add default route-nya kita pilih yes. DHCP opsinya kita kosongi, lalu kita pilih apply dan oke. Terlihat kita mendapatkan IP address 192.168.43.14/24 dan seterusnya sudah bound. Kemudian kita setting IP address pada ether 2 LAN yang menuju ke klien. Kita pilih menu IP, lalu pilih addresses. Di sini kita klik icon tambah. Kita isi pada addresses, kita isikan IP address 200.50.3.1/28. Lalu kita play. Interface-nya kita pilih ether 2, lalu klik OK. Kemudian kita setting NAT variable-nya agar klien pada router A dapat mengakses internet. Kita pilih menu IP, pilih firewall, pada tab NAT klik icon plus, pada generalnya pilih C-nya SRC NAT, pada out interface-nya kita pilih ether 1, pada tab action kita pilih masquerade, kemudian klik apply dan OK. Dan kita buka menu IP routes, terlihat static routing sudah otomatis ditambahkan saat kita menghidupkan fitur DHCP client untuk mendapat IP dari ISP secara otomatis. Oh iya, untuk identity kita belum merubahnya. Dari itu kita rubah dengan cara pilih sistem identity. Kita ketikkan _router A trip proyek PKL. Jika sudah, kita klik apply dan OK.
Kenapa harus dirubah identitinya? Agar kita tidak bingung ketika mengonfigurasi routernya. Kadang kita bisa bingung antara router A dan juga router B. Dan selanjutnya kita konfigurasi dynamic routingnya dengan cara pilih menu routing. Di sini kita pilih OSPF karena kita menggunakan protokol routing OSPF. Kemudian pilih tab network. Pada tab network kita klik icon plus, isikan network router A. Bisa dilihat dari menu IP addresses network di sekitar router A, yaitu 192.168.43.0 dan juga 200.50.3.0. Isikan network tersebut. Untuk areanya backbone, kita klik apply, oke. Kemudian jika network yang kedua, untuk areanya juga backbone, kita klik play, oke. Setelah itu kita pilih, setelah itu kita konfigurasi web proxy dengan cara pilih IP web proxy, kemudian centang pada enable, lalu pada anonymous juga kita centang. Port proxy-nya diganti 3128. Kemudian pada jasa milik administrator ketikkan saya isi dengan angga underscore ardi underscore putra at sekolah.sh.id. Setelah itu kita klik apply. Pastikan di pojok kiri bawah ini sudah tertera keterangan running. Kemudian kita pilih akses, kita pilih website yang kita akan blokir dengan cara klik icon plus, kemudian isikan pada DHCP host website yang akan kita blokir. Yang pertama yaitu ftp.vsudo.co. Pada action kita pilih deny, lalu kita klik apply dan oke. Kemudian yang kedua, pada DHCP host-nya kita pilih website yang akan kita blokir, yaitu netmedia.co.id. Pada action kita pilih deny, kemudian apply dan oke. Setelah konfigurasi web proxy selesai, kita aktifkan transparannya agar pada sisi klien tidak perlu mengonfigurasi web proxy. Cara pilih IP firewall, kemudian pilih pada tab NAT, klik icon plus, kemudian ada tab general, chain-nya pilih DST-NAT, protokolnya TCP, kemudian pada DST portnya 80, kemudian pada in interface-nya pilih interface header 2 yang mengarah ke klien. Kemudian pada tab action pilih
Pada action pilih redirect to port 3128. Selesai kita klik apply, kemudian OK. Setelah konfigurasi web proxy selesai, kita konfigurasi simple queue untuk melimitasi bandwidth yang mengarah ke interface server 2 atau interface yang mengarah ke klien dengan cara pilih menu view, kemudian klik icon plus. Untuk namanya saya beri nama dengan limitasi bandwidth dan header 2 router A. Pada target kita pilih header 2, kemudian pada target uploadnya kita pilih 768 sesuai dengan topologi tadi, dan pada target downloadnya juga 768. Setelah selesai kita klik apply, OK. Selanjutnya kita konfigurasi pada virtual machine router OS MikroTik 2. Sebelum dikonfigurasi, kita setting terlebih dahulu pada menu setting, kemudian pada network adapter 1, centang enable network adapter, pilih bit adapter, namenya Intel Wireless AC 9560, kemudian pilih advanced, adapter tipenya adalah Intel Pro 100 MT desktop, kemudian previous mode-nya all. Untuk kabel connected kita centang, kemudian pada adapter 2 centang enable network adapternya, kemudian teksturnya adalah internal network, kemudian namenya net 2. Untuk adapter tipenya Intel Pro 100 MT desktop, previous mode all, dan untuk kabel connector kita centang. Setelah selesai kita klik OK, kemudian jalankan mesin virtual router OS MikroTik 2 nya. Setelah mesin virtual OS MikroTik sudah menyala, lalu kita buka software Winbox. Setelah di sana ada MAC address dan identity MikroTik. Ini adalah router OS dari MikroTik 2. Kita masuk dengan MAC address. Untuk loginnya kita admin, nah ini masih default. Passwordnya kosong, klik connect. Karena kita akan mengkonfigurasi dari nol, maka dari itu kita harus mereset konfigurasinya lebih dahulu dengan pilih menu sistem, reset configuration, no default configuration dicentang, pilih reset configuration, kemudian pilih yes. Tunggu mesin router OS nya reboot. Oke, mesin virtual router OS nya sudah reboot. Kita pilih reconnect untuk mengoneksikan ulang. Selanjutnya kita ganti user loginnya dengan cara pilih menu sistem, pilih user, kita tambahkan user baru, klik icon tambah, ini nama user Angga underscore router B, grupnya full, isikan password dan passwordnya,
pilih apply dan oke. Untuk user admin kita matikan saja karena ini sistem default user, tidak usah dihapus tapi dimatikan saja agar tidak terjadi brute force. Kemudian kita coba keluar dari Winbox, kemudian kita remote kembali dengan login baru. Kemudian pilih connect. Sekarang kita sudah login dengan user login baru. Kemudian kita ganti identity-nya agar kita tidak bingung ketika memilih antara mana yang router A dan router B, dengan cara pilih menu sistem, identity, beri nama sesuai dengan keinginan. Kemudian setelah selesai kita pilih apply. Oke, yang selanjutnya kita konfigurasi pada IP address. Kita konfigurasi pada IP address interface tersatu yang mengarah ke internet. Kita konfigurasi secara DHCP client dengan cara memilih menu IP DHCP client, kemudian ini dihapus dulu, kemudian klik icon tambah. Interface-nya inter1 pada usepeer DNS dan usepeer NTP kita centang. Untuk default route sistemnya 0, default route-nya yes. Setelah selesai kita klik apply. Oke, dan kita aktifkan terlebih dahulu DHCP client-nya. Oke, sekarang pada interface tersatu sudah melawan IP address secara dinamik, yaitu 192.168.43.146 dengan status sudah bound. Ini artinya sudah koneksi. Kemudian kita konfigurasi IP address pada interface router 2 dengan pilih menu IP addresses. Kita tambahkan IP address baru dengan IP address 250.49 sesuai dengan topologi tadi. Interface-nya Ether 2. Kita klik apply dan oke. Kemudian selanjutnya kita setting NAT firewall agar pada sisi klien dapat terhubung langsung dengan internet. Kita setting NAT firewall-nya dengan pilih menu IP, firewall, kemudian pada tab NAT tambahkan, kemudian pada menu general C-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether 1. Pada tab action pilih masquerade, kemudian kita apply. Sekarang buka menu IP
routes, dan di sini sudah tertera gateway dari static routing yang otomatis tertera setelah kita aktifkan DHCP client pada Ether 1. Kemudian setelah itu kita aktifkan DHCP server pada interface 2 agar pada sisi klien tidak perlu mengonfigurasi IP address, dan pada klien nantinya akan mendapatkan IP secara dinamik. Oke, buka menu IP, pilih DHCP server, pilih DHCP setup, interface-nya Ether 2, kita next. Kemudian DHCP address space-nya sudah benar, kita next. Kemudian gateway-nya sudah benar, kita next. Untuk address to keyboard-nya sesuai dengan topologi, kita ganti 61, kemudian kita next. Untuk DNS servernya, kemudian DNS primary-nya 8, kemudian secondary-nya 253.33. Kemudian kita next. Untuk sistemnya 6 jam, kita next. DHCP setup telah sukses. Selanjutnya kita setting konfigurasi routing dinamis dari router B menuju ke router A. Kita pilih menu routing, pilih OSPF, karena di sini kita menggunakan protokol routing OSPF. Ada tab network, tambahkan network di sekitar router B. Kita bisa cek dari IP addresses. Di sini tertera network sekitar router B adalah 192.168.43.0 dan juga 200.50.3.48. Kita tambahkan pada konfigurasi routing OSPF ini. Areanya backbone sampai oke. Kemudian yang kedua, lalu areanya juga backbone, kita apply dan oke. Selanjutnya kita konfigurasi simple queue untuk melimitasi bandwidth yang menuju ke interface Ether 2 atau pada interface yang menuju ke sisi klien. Kita pilih menu queue. Pada tab simple queue kita tambahkan, kita isi dengan nama limitasi bandwidth LAN Ether 2 router B. Kemudian untuk target pilih Ether 2, kemudian untuk target uploadnya kita pilih 512 sesuai dengan
ketentuan tadi. Kemudian pada target downloadnya juga 1512. Setelah selesai kita klik apply, kemudian oke. Selanjutnya kita konfigurasi pada sisi klien 1. Sebelum konfigurasi, setting terlebih dahulu networknya dengan pilih menu setting, kemudian pilih menu network. Pada tab 1 ini kita pilih internal network, name-nya Inet 1 disesuaikan dengan Mikrotik 1 tadi. Kemudian networknya pilih adapter tipenya Intel Pro 1 sampai desktop, Premium mode-nya local, kabel connector kita centang, kemudian klik OK. Sekarang kita jalankan virtual machine Windows 7 pada klien 1. Kemudian kita setting pada sisi klien 1 dengan cara klik icon Windows, kemudian pilih control panel, pilih network and internet, pilih network and sharing center, kemudian pilih change adapter setting, kemudian klik kanan pada local area connection, kemudian pilih internet protocol version 4 .TCP IP versi 4. Kita konfigurasi secara statik dengan IP address yang satu network dengan interface Ether 2 pada router OS Mikrotik tadi, yaitu kita konfigurasi dengan IP address 250.3.2. untuk subnetworknya 255.255.25.240 karena tadi adalah prefix 28. Kemudian untuk default gateway 100.50.3.1. Untuk preferred DNS servernya isikan 250.1. Untuk alternate DNS servernya 8.8.8. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita jalankan pada virtual machine Windows 7 klien 2. Sebelum kita jalankan, kita setting lebih dahulu networknya pada adapter 1, pilih internal network, name-nya Inet 2 sesuai dengan interface adapter Mikrotik router 2 tadi. Ada advance, adapter tipenya Intel Pro 100 sampai desktop, Premium mode-nya local. Untuk kabel connector kita centang, kemudian klik OK. Setelah itu kita jalankan mesin virtualnya. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita klik icon Windows, pilih control panel, pilih network and internet, pilih network and sharing center, kemudian pilih change adapter setting. Kita cek pada status, detail, dan sekarang kita telah mendapatkan IP address secara dinamik dari interface Ether 2
pada mikrotik.os, karena pada mikrotik.os tadi kita sudah setting DHCP servernya. IP address yang kita dapatkan adalah 200.50.3.61 ya, subnet mas 255.255.255.240. Dengan list timing juga sudah benar, gateway-nya juga sudah benar, IP DHCP servernya juga sudah benar, IP DNS servernya primary 8.8, untuk sekundernya 200.50.3.33. Sekarang kita close. Sekarang kita buka Winbox pada router A. Kita buka menu IP, kemudian pilih routes, dan sekarang tertera keterangan DAO, Dynamic Active OSPF. Ini artinya konfigurasi routing dinamis pada router A menuju router B sudah aktif. Kemudian kita cek pada router B, kita buka menu IP, routes, dan sama juga sudah tertera keterangan DAO yang Dynamic Active OSPF, yang artinya pada router B sudah berhasil routing dinamiknya menuju router A. Pada klien 1 kita coba untuk browsing, kita coba untuk membuka website SMKN1 Pacitan. Dan telah berhasil. Lalu kita pada router A, ada menu view, kita lihat, dan pada limitasi bandwidth network 2 router A nya terlihat pada trafficnya sudah berjalan untuk limitasi bandwidthnya. Kemudian pada klien 2 nya kita coba untuk browsing di internet, buka website SMKN1 Pacitan. Dan telah berhasil. Lalu kita buka pada Winbox router B nya, buka menu view, pada limitasi bandwidth 2 kita lihat trafficnya, dan sekarang limitasi bandwidth and pada Ether 2 nya sedang berjalan sesuai dengan ketentuan berikut. Kemudian kita close saja. Oke, selanjutnya kita masuk dalam tahap pengujian. Yang pertama kita melihat IP static pada laptop atau klien 1. Kita buka Open Network Engineering Center, kemudian pilih CH1 setting. Detail. Sekarang pada klien 1 telah mendapat IP address dengan 200.50.3.2 dan sesuai dengan konfigurasi IP address statik pada klien 1 tadi. Selanjutnya kita melihat IP address secara dinamik pada laptop 2 dan didapatkan secara DHCP client dari Ether 2 pada router B yang telah disetting secara DHCP setup. Langsung saja kita buka. Sekarang saya sudah masuk pada
settingan network and connection, kita langsung aja buka local area connection-nya, double klik, kemudian pilih detail. Sekarang pada klien 2 kita sudah melakukan IP address secara dinamik, yaitu 200.50.3.61. Sistemnya itu kita sudah sesuai dengan apa yang didapat setelah disetting pada DHCP server tadi. Kemudian untuk default gateway-nya juga sudah benar, DHCP servernya juga benar, untuk DNS server primary maupun secondary-nya juga sudah benar. Setelah itu kita melakukan pengujian pada tes koneksi ke router. Yang pertama kita menguji koneksi ke router A dengan cara melalui laptop 2 melakukan ping ke alamat IP address pada ether 1 maupun ether 2 pada router A. Untuk IP address pada router A pada ether 1-nya 192.168.43.186, untuk pada ether 2-nya 200.50.31/28. Langsung saja kita lakukan pengujian dengan ping dari klien 2 menuju router A. Kita buka, ketikkan pada keyboard Windows plus R, kemudian ketik cmd, kemudian OK. Kita ping dari klien 2 menuju IP address pada ether 1 di router A, yaitu 192.168.43.186. Kemudian kita enter. Oke, sudah muncul reply from IP tersebut, artinya ini juga sudah berhasil. Yang kedua, kita tes koneksi router B dengan cara pada klien 1 melakukan ping ke alamat IP address pada ether 1 maupun ether 2 di router B. Langsung saja kita buka klien satunya, lalu buka cmd, lakukan ping terhadap IP address pada ether 1 maupun ether 2 di router B. Sudah berhasil. Kemudian kita coba ping pada IP address ether 2 nya. Juga sudah berhasil. Kemudian oh iya, saya lupa belum coba ping terhadap ether 2 di router A. Melihat juga sudah berhasil. Dan sekarang kita melakukan pengujian yang keempat, tes koneksi antar klien. Yang pertama kita mencoba ping dari laptop 1 menuju IP address laptop 2 atau klien 2.
dan terlihat juga sudah berhasil. Kemudian kita coba dari klien 2 ping IP address klien 1. Dan terlihat juga sudah berhasil. Ini artinya konfigurasi dynamic routing dengan protokol routing OSPF yang telah kita setting di kedua router tadi telah berhasil. Kemudian kita melakukan pengujian yang kelima, yaitu tes koneksi ke internet dengan cara ping ke google.com pada kedua klien, yaitu pada klien 1 maupun klien 2. Langsung saja. Dan terlihat sudah berhasil. Kemudian kita coba pada klien 2 nya. Dan terlihat juga sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengujian terhadap web browsing-nya atau blocking access yang telah kita konfigurasi pada router 1 tadi menuju klien. Kita buka klien 1, kemudian kita kunjungi alamat website yang telah diblokir. Pastikan muncul tampilan error seperti gambar berikut. Yang pertama, kita kunjungi alamat website ftp.vsudo.co dan terlihat konfigurasi web proxy kita telah berhasil. Kemudian yang kedua, netmedia.co.id dan juga sudah terlihat untuk konfigurasi web proxy kita juga sudah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk melakukan pengujian terhadap limitasi bandwidth yang telah disetting atau dikonfigurasi pada Simple Queue tadi. Untuk tes limitasi bandwidth dapat dilakukan melalui website speedtest.cpn seperti yang saya gunakan sekarang, dan pastikan hasil pengukuran bandwidth tidak melebihi limit maksimal download ataupun upload yang sudah dikonfigurasi pada kedua router. Langsung saja kita buka pada klien 1, lalu langsung kita buka speedtest.cpn. Langsung kita close saja. Dan terlihat hasil dari speed test nya adalah pada unduh 0,7 Mbps dan pada unggah juga 0,7 Mbps. Ini artinya limitasi bandwidth yang telah dilakukan pada router A menuju ke interface router 2 atau interface sampai menuju ke klien sudah berhasil.
Kemudian kita coba melakukan pengujian pada klien 2 juga menggunakan speedtest.cvren. Langsung kita jalankan saja, bro. Oke, hasil dari speedtest sudah menunjukkan untuk unduh 0,5 Mbps, pada kecepatan unggah juga 0,5 Mbps. Ini artinya konfigurasi simple queue atau limitasi bandwidth pada router B pada interface Ether 2 yang menuju ke klien juga sudah berhasil. Dari rangkaian tahap yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah kita telah berhasil melakukan proses implementasi dan konfigurasi pada proyek praktik kerja lapangan saya dengan judul merancang keamanan jaringan, instalasi, dan konfigurasi routing dinamis. Demikian video presentasi dan penjelasan proyek praktik kerja lapangan saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kunjungi blog saya di anggaputratkj.blogspot.com. Untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.